Bab 1885. Pedang, datanglah. 1. Ekspresi semua orang di sana tampak cukup aneh. Mile terlalu pandai berbicara. Dari ucapannya, dia malah menjadi pelindung istana Sengong. Ramon menatap Mile dan berkata, Raihan dan yang lainnya sepertinya tidak menghina istana Sengong. Mile tersenyum dengan perasaan marah, lalu berkata, tidak menghina istana Sengong. Aku ingin bertanya, apakah sekte luar adalah milik istana Sengong? Mendengar ucapannya, Ramon terdiam. Sekte luar memang merupakan milik istana Sengong. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Mile berkata lagi, karena sekte luar adalah milik istana Sengong, bukankah dia juga menghina istana Sengong jika menghina sekte luar? Aku membunuhnya karena dia menghina istana Sengong. Apa salahku dalam menjaga martabat istana Sengong? Apa salahku? Semua orang. Di samping itu, tetua utama sekte luar menggelengkan kepala. Dasar. Dia terlalu pandai berbicara. Meskipun ucapannya salah, tetapi tetap berguna. Jika Mile tidak berkemampuan, jangankan hal yang salah, hal yang benar pun tidak berguna. Orang yang melanggar peraturan sekte tetap harus mati. Namun, Mile memiliki kemampuan. Ramon tiba-tiba berkata, kamu menganggap diri sendiri sebagai anggota istana Sengong, bukan? Mile berkata, tentu saja. Dia tentu tidak akan mengatakan bahwa dia akan melawan istana Sengong. Tanpa diragukan lagi, seluruh istana Sengong tidak akan membiarkannya jika dia melakukan hal itu. Ramon mengangguk dan berkata, karena kamu mengaku bahwa kamu adalah anggota istana Sengong, apakah kamu akan menghormati aturan istana Sengong? Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Begitu dia mengucapkan perkataan tersebut, semua orang yang ada di sana sedikit tercengang. Terkhusus para murid dalam itu. Hal ini juga harus bergantung pada kondisi. Dia terlalu sombong. Henry yang berada di samping itu juga menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ramon juga tersenyum marah dan berkata, kamu masih perlu melihat kondisi. Apakah kamu mengira dirimu adalah pemimpin istana? Mile berkata, tetua, kamu terlihat seperti seseorang yang berakal sehat. Aku ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika ada yang menghina balai penegakan hukum? Ramon menatap Mile tanpa berbicara. Mile berkata lagi, aku adalah murid sekte luar, aku bertugas melindungi martabat sekte luar. Tentu saja, aku juga adalah anggota istana Sengong, aku tetap akan membunuh orang yang menghina istana Sengong. Bagus. Pada saat ini, Oliver yang berada di samping itu tiba-tiba berkata, ucapan yang bagus. Sambil berbicara, dia memberi hormat kepada Ramon sambil berkata, Tetua Yan, aku bersedia dihukum bersama dengan Mile. Ramon menatap Oliver dan berkata, dia melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Mendengar ucapannya, ekspresi Oliver seketika terlihat buruk. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tetua Oliver, kita harus bertanggung jawab atas ulah sendiri, aku bersedia menanggung hukuman sendiri. Ramon tiba-tiba berkata, Mile, menurutmu, sekte tidak akan menghukummu karena kamu memiliki kemampuan, bakat, dan masa depan. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala, kemudian melanjutkan ucapannya, dia berkata, kamu salah. Salah besar. Tanpa aturan, tidak akan ada yang berhasil. Setiap sekte harus memiliki peraturan. Jika tanpa peraturan, bagaimana istana Sengong bisa mengontrol puluhan ribu murid? Kamu membunuh murid dalam terlebih dahulu, lalu membunuh tetua sekte dalam, bahkan membunuh tetua penegak hukum, tindakanmu sungguh keterlaluan. Betapa jahat pun kamu, betapa tinggi pun bakatmu, istana Sengong tetap tidak akan menerimamu. Karena bagimu,
Tidak ada balai penegakan hukum dan peraturan sekte. Begitu selesai berbicara, sebuah tekanan tak berwujud langsung menyelimuti Mile. Ramon menatap Mile dan berkata, "Aku tahu bahwa kamu pandai berbicara, tapi sehebat apapun kamu berdebat, kamu melakukan pembunuhan adalah fakta. Kematian mereka bertiga harus dibayar oleh nyawa seseorang. Aku tidak akan membunuhmu di depan umum. Tapi, kamu harus kembali bersamaku untuk diadili. Tidak hanya kamu." Sambil berbicara, dia melihat Oliver yang berada di sampingnya, lalu berkata, "Sebagai tetua sekte luar, dia juga harus bertanggung jawab. Kalian berdua harus diadili di balai penegakan hukum." Oliver tersenyum pahit dan berkata, "Aku bersedia untuk diadili." Tetapi, Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak terima." Mendengar ucapannya, semua orang terdiam. Di samping itu, Henry menggelengkan kepala. Sesungguhnya, dia memiliki hati yang mencintai bakat. Dia juga pernah berpikir untuk memasukkan Mile ke sekte dalam. Namun, tindakan Mile kali ini sungguh sangat serius, bahkan melibatkan balai penegakan hukum. Sulit baginya untuk mempertahankannya. Meskipun ingin mempertahankannya, mungkin harus melakukan pengorbanan yang sangat besar. Dia tidak ingin melakukan pengorbanan tersebut. Ramon menatap Mile dan berkata, "Jika kamu tidak terima, baiklah, lanjutkan pembunuhanmu. Bunuh aku terlebih dahulu, lalu musnahkan balai penegakan hukum, kemudian jadilah pemberontak dan bunuh pemimpin istana." Mile merentangkan telapak tangannya dan sebilah pedang muncul di tangannya. Dia menatap Ramon dan berkata, "Aku tidak akan melawan. Jika ingin membawa aku untuk diadili, kamu hanya bisa pergi dengan membawa jenazahku." Begitu mengucapkan perkataan tersebut, semua orang tersentak. Dia bahkan masih ingin menantang orang suci tingkat rendah. Sosok alam menaiki langit ingin menantang orang suci tingkat rendah. Apakah dia gila? Di sisi lain, Gwen tersenyum dan berkata, "Saudara Yonatan, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan mudah." Yonatan menatap Mile tanpa berbicara. Gwen tersenyum, lalu berkata, "Dia sungguh berani." Di kejauhan, Ramon yang berada di depan Mile itu mengangguk, lalu berkata, "Baiklah. Silakan tunjukkan padaku betapa jahatnya dirimu." Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju ke depan. Brak! Seketika, sebuah kekuatan bagaikan guntur menghampiri Mile seperti gelombang ombak. Di kejauhan, Mile menusuk dengan pedangnya. Brak! Kekuatan guntur itu seketika dihancurkan. Ramon tiba-tiba melompat ke depan, lalu melakukan pukulan. Brak! Seluruh langit berbintang seketika menjadi ilusi. Beberapa murid dalam yang hadir di sana tidak mampu menahan kekuatan sisa dari pukulan itu dan mundur tanpa henti. Bahkan tetua Oliver juga mundur terus-menerus. Pukulan orang suci. Meskipun hanya orang suci tingkat rendah, pukulan tersebut juga setara dengan menghancurkan dunia. Di depan Ramon, Mile memejamkan kedua matanya. Momentum tinju. Pada detik ini, dia akhirnya merasa terancam. Bersambung. Bab 1886. Pedang, datanglah. 2. Bahaya kematian. Master yang sesungguhnya. Sesuai dengan yang diinginkan. Mile tiba-tiba membuka kedua matanya, kemudian segera mengeluarkan pedangnya dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Begitu pedangnya jatuh, pedang di tangannya langsung hancur, karena tidak mampu menahan kekuatan pedang tersebut. Namun, pedang itu tetap jatuh. Dengan keras. Brak! Di depan Mile, cahaya pedang itu seketika hancur. Pada detik berikutnya, dia langsung mundur sejauh ribuan meter. Ramon juga kembali ke tempat semula. Langit berbintang bergetar,
cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya juga memercik kemana-mana dan menjadi berantakan. Ramon menatap Miley dengan keseriusan di matanya. Dia benar-benar mampu menahan pukulannya. Sesungguhnya, dia tidak menggunakan kekuatan total untuk melakukan pukulan sebelumnya, dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Dan kekuatan 70% ini, jangankan Miley, meskipun murid puncak sekte dalam pun belum tentu mampu menahannya. Hanya murid pewaris sejati yang berkemungkinan bisa menahan pukulannya itu. Yang berarti Miley telah memenuhi syarat untuk menjadi murid pewaris sejati. Hal terpenting adalah Miley hanya berada pada alam menaiki langit. Alam menaiki langit. Ramon melihat Miley yang berada di kejauhan itu sambil menghela napas dan berkata, sungguh kejam. Sambil berpikir, dia melihat Oliver yang berada di sampingnya yang berekspresi buruk. Miley seharusnya mengajar dan membimbing dengan baik setelah memasuki Istana Sengong, namun Miley malah melakukan pelanggaran berat pada saat ini. Hal ini membuat kedua belah pihak sulit untuk mundur. Pengecualian bagi Miley. Bagaimana dengan peraturan sekte? Apakah kelak akan ada orang yang menjadikan ini sebagai contoh? Kondisi seperti ini sungguh buruk. Meskipun dia sangat mementingkan bakat, bahkan ingin Miley bergabung dengan Balai Penegakan Hukum dan menjadi pedang Balai Penegakan Hukum, karena karakter Miley sangat cocok untuk bergabung dengan Balai Penegakan Hukum dan orang yang ingin bergabung dengan Balai Penegakan Hukum harus seperti dia yang tidak takut pada apapun. Namun saat ini, semuanya tidak mungkin lagi. Karena hal yang ditantang Miley saat ini adalah peraturan Istana Sengong. Di kejauhan, Miley tiba-tiba tersenyum dan berkata, lagi. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebilah pedang muncul di tangan kanannya. Miley langsung bergegas ke depan. Seberkas cahaya pedang melintasi lapangan itu. Di tempat yang tidak jauh, Ramon tiba-tiba melakukan pukulan. Brak! Cahaya pedang di depan Ramon itu hancur. Miley seketika terguncang hingga kembali ke tempat semula, sedangkan Ramon juga seketika mundur sejauh ratusan meter. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi semua orang terlihat serius. Miley benar-benar mampu melawan orang suci tingkat rendah secara keras. Benarkah dia hanya berada pada alam menaiki langit? Keseriusan juga muncul pada tatapan Ramon. Kekuatan Miley sungguh berada di luar dugaannya. Di kejauhan, Miley melihat tangan kanan sendiri sambil tersenyum pahit. Selain pedang misteri, tidak ada pedang yang mampu menahan kekuatan jurus tarik pedang dan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati miliknya. Yang berarti di bawah kondisi tidak menggunakan pedang misteri, dia sama sekali tidak mampu menunjukkan batasnya. Jika menggunakan pedang misteri, dia yakin bahwa dirinya bisa membunuh Ramon secara langsung. Namun, dia tidak ingin menggunakan pedang misteri. Dia harus mencari cadangan. Pada saat ini, Ramon yang berada di kejauhan itu tiba-tiba berkata, "Ayo, tunjukkan padaku betapa kejamnya dirimu." Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan, kemudian melakukan pukulan. Di bawah pukulan tersebut, langit berbintang di sekitar itu seketika mulai musnah. Teknik seni bela diri. Pukulan ini bukanlah pukulan biasa, melainkan dengan menggunakan teknik seni bela diri. Bahkan merupakan teknik seni bela diri yang kuat. Di kejauhan, ruang hampa di sekitar Miley bahkan langsung terbakar. Karena kekuatan dari pukulan Ramon ini sungguh terlalu kuat. Miley menyipitkan kedua matanya, tangan kirinya memegang sarung pedang dengan erat. Pada detik ini, dia benar-benar mencium aura kematian. Miley tetap tidak menggunakan pedang misteri, dia tiba-tiba melangkah maju ke depan, sekali lagi mengeluarkan pedang dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Menebaskan pedang. Brak.
Di bawah tatapan semua orang, Mile langsung mundur sejauh puluhan ribu meter. Ramon juga mundur sejauh ribuan meter. Begitu dia berhenti, tangan kanannya langsung terbelah dan berdarah. Di kejauhan, begitu Mile berhenti, pedang di tangan kanannya itu langsung retak, kemudian menghilang. Pedangnya hancur. Ada dua alasan, yang pertama karena kekuatan Ramon terlalu kuat, yang kedua yaitu kekuatannya sendiri yang terlalu kuat. Pedangnya sama sekali tidak mampu menahan kekuatannya. Mile menggelengkan kepala, dia merasa terikat karena adanya pedang itu. Karena dia tidak bisa mengeluarkan seluruh tenaganya. Di kejauhan, Ramon tiba-tiba berkata, "Kamu mengejutkanku." Mile menatap Ramon. Ramon kemudian tersenyum dan berkata, "Kamu memang sangat kejam. Sayang sekali." Selesai berbicara, dia hendak bertindak, namun Mile tiba-tiba berkata, "Berikan aku waktu untuk meminjam pedang." Selesai berbicara, dia melangkah maju ke depan, lalu merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Pedang, datanglah." Suaranya bagaikan guntur, yang langsung mengguncangkan seluruh star teritori Dewa Kuno. Pada detik berikutnya, dari seluruh star teritori Dewa Kuno, suara pedang yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit dan bergema. Segera setelah itu, satu persatu cahaya pedang menembus langit berbintang dan menembak ke tempat di mana Mile berada. Bersambung.